Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Gimana Bang Mondes? Alhamdulillah sehat Mbak Li. Sehat. Oke. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya ditemani sama Bang Mondes ya. Malam hari ini kita dengan siapa Bang Mondes? Dengan Bopo siapa? Bopo Samudro. Oh iya, tak kira lali. Dengan Bopo Samudro. Nah teman-teman tahu sendiri kalau Bopo Samudro itu sering kali bahas masalah ini Bang, bahas masalah ilmu pelet atau itu kan, karena Bopo itu sering banyak teman-teman dari Misteri Kejawen itu tanya kontaknya Bopo gitu, karena mungkin bahas masa percintaan terutama. Saya juga belum tahu ini malam ini itu bukan bahas apa gitu. Nah buat teman-teman semuanya, kalau belum subscribe ya mungkin yuk. Buat para teman-teman Misteri Kejawen, jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya biar nggak ketinggalan dengan channel yang akan kita sebarkan. Keren, oke. Ada perubahan. Alhamdulillah. Yuk, alhamdulillah. Oke, yuk lanjut kita ke Bopo Samudro. Biar malam ini nggak kerasa menakutkan, nggak tegang gitu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bersama dengan Bopo Samudro yang akan memberikan ini ya, penjelasan tentang dunia spiritualnya. Assalamualaikum Bopo Samudro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini akan bercerita tentang apa nih Bopo? Ini saya mengupas sedikit pengalaman di waktu saya SMA. Ini tentang saya kita mau dikasih tahu sosok makhluk halus. Kalau boleh dikatakan kalau sekarang sudah tahu ya, kalau tidak salah itu namanya itu Gandarwu. Matur suwun Bopo. Gitu ya. Ini kayak sebelum ini saya kok ini ya, ini yang mohon maafin, ini Bapak pakai apa ini, batu apa ini, kok warnanya dari sini kelihatan mencorong gitu ya? Ini sapir Mbak sebenarnya. Oh safir nggih. Nggih. Batu safir nggih. Iya. Oh iya deh, oke. Karena dari kamera kelihatan ini mencolok bagus. Oke, monggo Bapak lanjutkan bagaimana ceritanya. Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Misteri Kejawen, dan saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu untuk semua pemirsa Misteri Kejawen dimanapun berada. Ini Mas, Mbak ya, saya akan mengupas sedikit pengalaman yang pernah saya dan teman saya, dalam artian ini kalau sekarang sudah menjadi istri, dulu teman Mas ya, kan gitu ceritanya. Cinta bersemi. Zaman SMA dulu ceritanya gini, kita kan perjalanan dari sekolah itu dulu kalau tahun 90-an itu yang ngetren saat itu kita naik angkot gitu. Kepada zaman dulu itu ada sepeda motor tapi belum terlalu ramai seperti sekarang ini. Semua itu dulu itu mayoritas semua naik angkot, kalau zaman dulu, terus pindah ke mikrolet itu bisnya itu. Ya itu. Itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun 90 Pak. Tahun 90. Iya. Jadi mulai 89, 88, 89, 90 ini. Nah, berawal gini. Kita kalau berangkat sekolah itu kan kalau dulu tuh zaman saya dulu itu ada kita masuk siang. Ada yang masuk pagi. Nah, kalau masuk siang, masuknya dulu tuh jam 12:30. Nah, pulangnya lebih kurang jam 4:30, jam 5 atau jam 5 dulu itu. Jam 5 sore. Iya, itu. Nah, berawal dari situ gini, kita berangkat ya biasa. Nah, tapi yang namanya anak sekolah ini bareng-bareng beramai-ramai. Nah, karena kita sekolahnya masuk siang, pulangnya sore sampai jam 5 lah. Kita buyar sekolah sampai kita jalan kaki
dari sekolahan ke jalan raya itu lebih kurang, kalau waktu mungkin lebih kurang 10 menitan lah, nggak jauh sebenarnya, berapa ratus meter ya, 200 meteran, 300, tapi namanya anak sekolah kan masih hiruk pikuk gitu ya, masih gitu, bisa lebih kurang sampai 15 menit gitu, kira-kira kan gitu, lebih kurang. Nah, dari situ karena zaman dulu itu lainnya kan sangat terbatas kolnya itu. Nah, kolnya terbatas, akhirnya saya dengan teman saya itu gini, karena kita sudah kehabisan len, sudah tidak ada len sama sekali, terpaksa jalan kaki. Nah, saya ketelatan len. Karena ketelatan len. Nah, jalan kaki itu perjalanan dari sekolahan ke rumah itu lebih kurang 5-6 kiloan lah sebenarnya. Sambil olahraga gitu. Iya, sebenarnya 5-6 kiloan lah. Karena rumah tidak terlalu jauh dengan jalan raya. Ya sebenarnya ya lumayan kan, zaman dulu masih sepi banget. Gitu. Karena apa itu? Situasinya saat itu sepi. Nah, kita yaudah karena kita nunggu len sampai maghrib, tidak ada, sudah habis lennya, zaman dulu sudah habis, nggak ada. Nah, habis kita nggak punya uang lebih juga, bis kalau jarak dekat nggak mau ya mungkin. Kita anak sekolah takut ya mungkin naik bis gitu. Nah, dari situ kita naik Mas, jalan kaki dari Jembatan Lama Kertosono. Nah, kalau Jembatan Lama Kertosono itu dulu tuh bukan yang jembatan yang baru sekarang Mbak, jembatan yang lama. Itu kita jalan kaki. Nah, kita jalan kaki, terus dari situ teman saya perempuan waktu melewati jalan raya Kertosono, jembatan lamanya itu sebelahnya itu ada kuburan, Mbak. Nah, dari situ itu dia ditawarin seseorang, dia berupa orang sebenarnya. Sebenarnya itu bukan manusia, cuma zaman dulu kita nggak paham. Maaf Bapak, jadi kuburannya itu kuburan ini kuburan umum apa kuburan kiambaan? Ya kuburan umum Mas. Jadi banyak orang. TPU gitu. Nah, dari antara jembatan sama kuburan itu kan tidak terlalu jauh lah. Yang mau kasih nunutan tumpangan itu orang laki. Nah, yang diminta itu teman saya perempuan, itu loh. Nah, akhirnya teman saya tidak mau. Ayo Mbak nunut saya ini, tetap tidak mau. Nah, akhirnya dari situ, karena jalannya dalam ini gelap, man. Saya sendiri juga agak anu. Nah, setelah itu karena dia dinuntut tetap tidak mau. Nah, saya sendiri juga tetap jalan, tetap jalan kaki. Cuma akhirnya gini, yang saya herankan gini, Mbak. Teman saya perempuan ini, padahal dia dinunutin, mau dibonceng sama makhluk halus itu, dia tidak mau. Siang loh padahal ya. Sore Pak itu. Sore ya. Habis maghrib itu. Oh iya tadi yang ini. Ya habis maghrib. Itu masuk yang siang tadi nggak pas. Iya masuk siang, pulangnya jam 5 tadi. Karena jalan kaki surup lah. Nah herannya itu dari jembatan lama Kertosono itu, dia pulangnya kan arah ke Perak, Mbak. Perak Kertosono lebih kurang hampir 5 kiloan, 4 kilo lah sekarang. Kalau dulu kita agak ke barat rumahnya, gitu. Nah dari situ saya akhirnya ditinggal. Padahal teman saya ini sebenarnya dia ndak mau dibonceng, karena dia mungkin dari sudah ada feeling atau gimana, nggak paham ya dulu itu. Intinya dia tetap tidak mau. Nah yang saya herankan, sama-sama jalan, tapi saya kok tertinggal sama dia. Padahal dia nggak nunut, nggak mau dibarengin sama makhluk halus itu. Gitu. Jadi dia nyampainya itu cepat, nyampe rumah. Padahal tadi bareng. Nah gitu loh. Itu pas sama-sama nggak sadarnya atau gimana itu?
Ya kita nggak tahu, memang ya mungkin makhluk halus itu kan mungkin senangnya ke perempuan ya, gimana ya. Nggak, maksudnya kan posisi jalan bareng terus temennya nggak ada itu apa nggak tahu gitu? Tahu, tapi cuma dia kelihatannya kok jalannya kok cepet sekali. Tak pikir karena dia mungkin takut apa dibarengi, jadi soalnya kita nggak tahu, dia kayak Cepet gitu ya? Kayak cepet. Nah, ada teman saya kan juga cerita ke saya, loh, bahkan dari rumah itu tak herankan itu jauh lebih cepat dibandingkan saya, pada sama-sama jalan kakinya. Nah, Ya, gitu. melintas ruang waktu. Iya, kayak melintas ruang waktu. Jadi gini, kayak katanya tuh, nah yang terus saya tanya, akhirnya, katanya teman saya yang cewek ini bilang, dia jalan tuh anehnya tuh nggak sampai capek sama sekali sampai di rumah. Padahal perjalanan dari sekolahan ke terminal lama Kertosono tadi itu ya terasa capek, ya mungkin karena capek sekolah kita juga ya, karena nunggu apalagi jalannya jauh. Lumayan jauh, ada 3 kilo lebih juga kira-kira mungkin. Cuma karena sering dilalui, mungkin karena perasaan dekat, padahal ya lumayan sebenarnya, ada loh 6 kilo mungkin bisa lebih sebenarnya. Itu capeknya sebenarnya minta ampun. Nah, dari situ akhirnya itu gitu. Dari jembatan lama itu ke rumahnya itu rumahnya kan dulu daerah Kayen sampai sekarang Pak ya, itu jaraknya mungkin hampir lebih kurang ya 4 kilo 5 kiloan lah lebih kurang. Itu cepetnya tidak sampai 5 menit kira-kira. Aneh sekali sebenarnya. Lah saya kan ditinggal, ya sudah, kita nggak mikir anu. Cuma saya merasa ada agak sedikit aneh, cuma kita dulu kan masih namanya sekolah kan masih ngobrol saja ini nggak tahu lah itu gimana, kita nganu saja, ikut aja. Nah, dari situ ketepaan orang tuanya yang sekarang jadi istri saya itu kan juga sedikit banyak dia tahu dunia spiritual itu. Terus ditanya, terus kamu tadi di anu orang toh, dikasih nunutan tumpangan orang tapi tidak mau. Iya. Nah, yang saya herankan itu begitu di rumah itu besoknya itu kok ceritanya itu dia kok sangat cepat sekali dan tidak capek ibaratnya. Sudah cepet juga nggak capek. Jadi kayak dia ngerasain jalan kayak di bawah angin katanya gitu. Oh gitu. Itu cerita lama jauh sebelum kita mengenal dunia spiritual banget lah Pak, istilahnya sekedar feeling atau gimana gitu ya. Tuh. Temannya jenengan nih kau jadi tanpa sadar gitu. Ya tanpa sadar, dia tidak tahu, juga tidak tahu. Paling rasanya tahu-tahu jalannya enteng gitu. Enteng gitu aja. Tapi orang tuanya tahu karena ya, itu padahal ya. Tahu orang tuanya. Itu sebelum diceritain atau? Sebelum diceritain tahu. Udah tahu. Tadi kamu dinunutin seseorang, nggak mau dong. Nah, iya, saya takut, wah saya tidak mau. Tapi tetap dipaksa, tetap tidak mau. Akhirnya padahal cuma yang sana itu naik motor, jalan bareng. Jadi tapi dia jalan tapi tidak terasa capek. Karena apa? Dia suruh naik tidak mau. Nah, akhirnya saya kan tertinggal jauh. Ya sudah, saya tidak namanya mungkin orang pikiran saya, mungkin orang laki mau anu cewek, oke lah gitu, kita nggak mikir namanya anak sekolah gitu. Nah, anehnya di situ. Nah, sampai dari rumah dikasih tahu orang tuanya, sebenarnya yang ngasih tumpangan kamu itu bukan manusia. Teman saya yang sekarang jadi istri saya itu, ya kaget, loh masa tau anu? Iya, tidak apa-apa. Yang penting kamu udah tidak apa-apa. Makanya sampai ditunggu orang tuanya di jalan raya itu, dan mau masuk itu nyata. Terus sosok apa itu katanya? Kalau bapaknya cerita itu Gandaruwo. Terus kok bisa gitu. ada motornya juga ya, yang heran itu. Jelmaannya kan lengkap ya. Iya. Gitu. Jelmaannya ada motor, bahkan berbentuk orang, bukan maksudnya ya seperti orang biasa. Tapi kalau orang yang tidak tahu apa-apa mungkin kelihatannya memang manusia. Tapi kalau waktu itu jenengan tahu nggak
kalau memang ada motor yang nyamperin gitu, sadar tahu nggak? Atau hanya mbaknya yang lihat? Saya juga tahu, tapi nggak apa tuh nggak tahu kalau itu makhluk halus, nggak mikirkan. Tapi maksudnya yang lihat itu nggak hanya mbaknya, jadi semuanya tahu. Gitu. Enggak, mungkin cuma saya sama nggak tahu ya, kita jalan aja paling. Karena jalannya kan sepi Pak. Itu mau lewati Jemboe, sing jelas tuh mungkin sampai sekarang pun mitos, bukan cuma mitos sebenarnya Pak ya. Wilayah jembatan Kertosono ya memang seperti itu ya. Iya, memang sampai seperti itu juga taruhlah memang sakral ya, angker lah taruhlah gitu. Sampai sekarang ya Pak. Sampai sekarang. Masalahnya apa? Ini kayak kisah teman saya sekolah juga yang sekarang jadi istri saya. Itu yang pisah sama istri saya. Terus secara pribadi saya juga pernah. Jadi gini, sebelum ada jembatan baru sebenarnya sudah ada, cuma situ juga masih dipakai. Gitu loh. Yang lama masih dipakai. Sekarang kan sudah total tidak dipakai sama sekali. Nah, dari situ kita sebenarnya belum terlalu malam di situ tuh dulu kan ada warung kopi Pak ya dulu itu. Meskipun sudah tidak dipakai tapi memang sepi, tapi ada warung kopi, kita ngopi di situ. Nah, kita ngopi, terus kita kan berteman dulu kan 4 orang. Nah, saya waktu itu turun ke jembatan lama itu ke bawah. Nah, saya nganterin teman saya kencing, ceritanya. Saya iseng-iseng nganterin kencing ke, akhirnya dari jembatan lama itu dia turun ke utara. Nah, turun ke bawah, naik ke sana. Nah, begitu kencing, belum selesai, belum apa, dari utara lari ke mana itu, ke arahnya dia itu ada sosok suster ngesot. Itu jam berapa itu Bang? Itu belum malam Mbak, itu masih lebih kurang jam 11-an atau jam 10-an gitu. Ada itu. Itu kayak apa sosok suster ngesot itu? Dia dari, saya kira hanya di film-film itu bener Mbak. Gitu dari ya? Tangkis, bawahnya tangkis itu kan ada agak tanah lampar itu Pak ya. Sebelum apa itu dari bawahnya tangkis. Itu dari utara. Ada suster ngesot. Ya sudah ya kayak ngesot gitu. Kayak ngesot gitu dah. Memang nyata. Kayak apa itu wajahnya? Dibilang ya persis orang, kita tidak terlalu berlebihan wong itu waktu lebih kurang apa itu SMA itu ya kan, tapi enggak sama istri saya, cuma kita kan ngopi selesai cowok-cowok gitu. Maksudnya tadi itu wajahnya itu bersih apa rusak atau kalau rusak enggak Pak, biasa. Jadi kayak biasa gitu, cuma dia ngesot terus pakai putih gitu, kayak suster gitu Pak macamnya. Jadi cuma dia ngesot, jadi dari dia juga gisut gini. Nah itu karena itu keluarnya dari bibir sungai, otomatis kan takut juga semua. Akhirnya wah kita berlarian semua. Sekarang sama namanya anak kita masih SMA ya tak berani angas lah istilahnya, masih sekedar iseng-iseng ya. Terus sampai di situ ceritain warung kopi, ketawa semua, katanya memang di sini Mas. Nah kita kan nggak begitu tahu betul ya dulu itu, karena itu masih sekolah sekedar aja. Ternyata tuh di situ tuh bukan cuma sekedar mitos, memang banyak benar-benar ibaratnya makhluk halus tertentu yang menghuni di situ. Kalau kita melihat dari sejarahnya jembatan Kertosono, dari mulai pembuatannya itu memang nyatanya itu sudah 2 kali itu saya mengalami pribadi, dan ada temen saya sekolah juga yang sekarang jadi istrinya itu, ceritanya gitu. Jadi dari situ itu bahkan kisahnya istri saya yang ditumpangi itu
Cuma itu selangnya sudah agak lama, berapa tahun setelah menikah tapi Mbak ya. Kejadiannya gini, setelah menikah, karena dulu saya kan jarang pulang, sering lebih kurang. Itu setelah menikah ini ya bosnya? Ya. Sudah menikah ya nih? Iya, sudah menikah. Ceritanya gini, setelah menikah itu, dia itu kadang kalau malam itu ditotok-totok, yang membo-membo mirip saya. Terus? Yang ngajak hubungan. Oh gitu. Ya, terus? Gitu loh. Tapi dia tidak mau. Loh, tapi dia, kan sosoknya kan jenengan. Tapi itu cuma feeling sebenarnya. Feelingnya gini dia. Kalau saya kan kalau ngomong segala sesuatu kan langsung ini. Dia ini tidak ngomongnya mas satu kata, 2 kata. Oh. Dia curiga kalau bukan saya. Tapi kok bisa ya? Maksudnya dengan sosok wajah jenengan kok bisa tahu gitu loh? Nah ya bisa Mbak, namanya makhluk itu bisa. Atau mungkin selain jenengan juga punya indera keenam gitu? Itu kan kalau orang normal saya kira nggak tahu jelas. Yang di TV-TV itu kan, yang itu kan banyak yang nggak tahu kan, karena sosoknya kan sama masalahnya. Inilah. Kan di saat saya keluar, pas nggak pulang gitu ya, mungkin berhari-hari kan sering ya, dulu karena suatu pekerjaan itu. Nah, karena istri saya udah mulai sedikit banyak kata kasih lelaku tertentu, akhirnya dia ada, memang dia sudah ada indera keenam, taruhlah gitu ya. Feelingnya kuat. Feelingnya gitu ya? sudah kuat. Terus memang saya kasih lelaku tertentu untuk jaga diri sebenarnya, itu aja, ndak aneh-aneh sebenarnya gitu. Nah, dia mau diajak tidur itu, dia baca-baca tertentu lah Pak. Terus? Nah dia tetap tidak mau. Nolak ya? Nolak. Itu marah nggak itu bos? Marah. Terus? Gitu loh. Dia tetap tidak mau, tetap ngereng gitu loh. Akhirnya dia pas begitu teriak, mama manggil saya. Hilang. Oh, ini real ya nih Boy ya nih. Real itu nyata itu. Ini bukan apa itu ya. Itu nyata. Makanya kadang ada makhluk nikah dengan tertentu itu memang nyata. Itu mungkin kalau dia ndak apa itu, mungkin feelingnya kurang tajam, ada nggak tahu tertentu itu. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Cuma kan, karena banyak kisah kan seperti itu kan jelas tidak tahu masalahnya. Itu. Ya, seperti kayak mulai dari itu, jadi kira-kira jenis makhluknya dari zamannya SMA itu sama, yang mau ngajak tidur itu sama. Oh gitu, jadi ini ada rentetannya dari waktu kejadian di jembatan tadi itu berarti ya? Sebenarnya mungkin bukan, mungkin jenisnya sama tapi beda ya tapi ya. Oh bukan rentetan yang dari sekolah itu bukan ya? Dari situ lain tempat. Gitu. Cuma jenisnya sama, kira-kira gitu. Gendruwo gitu ya. Umumnya membo ibarat menyerupai tertentu itu jenis makhluk halus tertentu ini biasanya gitu. Itu Mbak ceritanya. Nah itu satu pengalaman yang luar biasa sih kalau menurut saya, dan ya untungnya sebenarnya sudah dibekali. Kalau orang awam seperti saya kayak gini jelas nggak tahu itu Boh kalau masalah seperti itu. Sebenarnya dulu itu belum berlebihan kita terjun ke spiritual Mbak, cuma kita sudah mengenal. Ya sudah mengenal, cuma kita ndak anu aja Mas, kita belajarnya masih lain, masih sifatnya ke arah kekanoragan dan lain-lain gitu. Seneng apa, kalau zaman dulu masih usum apa itu, nepi ke sana gitu, jadi nggak mengarah ke awal-awal pengobatan kayak gini, belum arah ke situ. Ini kan kisah lama ceritanya kan gitu. Oke. Nah, siap. Terus sampai sekarang kejadian itu terulang lagi apa pembuatan nih kok untuk saat ini? Alhamdulillah enggak. Hanya sekali itu saja nggih. Iya. Zaman dulu itu masih awal-awalnya dulu aja itu lebih kurangnya itu. Tapi mohon maaf Bapak mau tanya,
Kalau dalam perbedaannya suami yang asli sama membo-membo itu tadi, perbedaannya kalau boleh Bapak jelaskan biar kita tuh tahu gitu. Ini maksudnya nih bener orang asli atau mungkin ini mau jemaah dari Genderuwo gitu. Gini Mbak, kalau menurut saya kalau yang jelmaan itu biasanya ngomongnya enggak banyak, cuma 1 kata 2 kata, kadang sifatnya memaksa langsung gitu ya. Gitu, jadi langsung gitu. Terus banyak diam cuma sekedar. Tapi dari segi muka-mukanya atau dari segi baunya atau gimana tuh enggak ada. Beda Mbak, ya? Beda. Baunya juga beda. Bedanya gimana Bapak? Kalau baunya gitu yang jelas beda sama manusia Mas. Ada sedikit banyak ada yang seperti kayak ubi baunya tuh ya. Ya. Terus ada yang kayak apa ya? Yang jelas bukan bunga, jenis umbi-umbian gitu. Bukan bunga gitu. Bukan. Ya? Masalahnya dia lagi. Ya? Nah, bukan itu. Masa beda Mbak. Ya memang semua itu tergantung feeling apa nalurinya masing-masing. Tapi salah satunya itu juga kalau taruhlah kita meskipun tidak belajar pun dunia spiritual, dalam artian kalau nalurinya instingnya tajam juga sebenarnya tahu. Ragu minimal tuh ragu. Minimal. Kayak nggak biasanya. Kayak nggak biasa. Sesuatu pasti ada yang beda. Mulai dari kebiasaan, logat bicaranya. Pasti ada yang ganjil gitu. Nah, teman-teman, itulah pengalaman dari Bapak Samudro ya, tentang dari memang kayaknya ini Bapak ini memang dari zaman sekolahnya sudah ada feeling mengarah ke spiritual. Sebenarnya kan sudah punya ini ya, punya wadah gitu ya bahasanya ya. Sekarang mengarah ke pengobatan ya Bapak ya. Iya. Nah ya mungkin teman-teman kalau misalkan ini pengobatannya ini seperti apa ini Bapak, bisa dijelaskan ini? Ya kalau soal dari pengobatannya baik dari segi medis juga ada non medis. Kalau dari segi medis bisa mulai dari kesleo, bisa apa itu stroke, patah tulang, dan sakit-sakit yang lainnya. Kalau dari sisi non medisnya ya banyak Mbak, namanya non medis itu pasti suatu contoh ada. Sekarang salah satu tetangga itu gini, sebenarnya dia sudah pijet kemana-mana tertentu, nggak sebut-sebut, ternyata dia di saat nebang kayu, kalau ternyata kayu yang di tempat itu rumahnya makhluk halus tertentu, karena dia ibarat rumahnya di dobrak-abrik, dia tidak terima, dia disakiti, dikenain. Nah itu kan non medis. Non medis jelas. Kan non medis dalam arti bukan berarti dikirim seseorang tertentu, belum tentu. Itu salah satu contohnya gitu. Nah oke, teman-teman, jadi itu kalau misalkan teman-teman pengen konsultasi di Bapak Samudro bisa langsung kontak admin, nanti kan kita kasih tahu berapa nomor WA-nya yang bisa dihubungi gitu Bapak ya. Ya, bisa. Nah jadi siap untuk diajak konsultasi. Nah Bapak, sebelum saya tutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman misteri kejawen yang ada di rumah. Oke Mbak, ya. Terima kasih Mbak. Cuma saya sedikit aja menambahkan, kalau kita ibaratnya ya mungkin terutama sebenarnya makhluknya tidak mesti harus malam atau sore Mbak. Siang sebenarnya juga bisa, cuma lebih identik dengan sore lah, sore sampai malam menjelang subuh itu. Intinya kita gimana minimal kita punya sedikit banyak tameng atau doa tertentu untuk menjaga diri lah dari gangguan-gangguan yang sifatnya non kasat mata, seperti yang pernah dialami teman saya yang juga istri. Jadi salah satu itu aja intinya kalau mengenai tema saat ini Pak ya.
Iya, benar-benar. Oke. Nah, jadi kita harus lebih waspada lah, takutnya suami kita pamit keluar tiba-tiba pulang ternyata itu kan bukan itu kan wong ya. Nah, yang susah. Oke. Nah, dulu teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada kritik saran boleh langsung di kolom komentar atau bisa langsung DM ke tim Misteri Kejawen 88. Nah, terima kasih Bopo Samudro atas kehadirannya. Saya bersama dengan Bang Montes mohon izin undur diri dulu, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.